Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap masih tetap dalam lingkungannya. Jadi video kali ini kita akan membahas terkait tentang prestasi yang ada di SMK Nurul Jati. Dengan saya Habibur Mukarram, kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini kita bersama mas-mas yang telah meraih juara tentang seputar silat ya teman-teman. Jadi monggo bisa dikenalin dulu. Baik, perkenalkan nama saya Brian Ishak, alamat dari Palembang dan sekolah SMKNJ kelas 11 TKJ Teknik Komputer dan Jaringan, dan teman saya nama saya Gisandi Asyari dari Jember dan saya di kelas 10 TKJ Teknik Komputer dan Jaringan, bisa dipanggil Gesan. Oke, ini dengan Mas Gesan dan Mas Brian ya, bener ya? Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Oke, buat Mas Brian, ini kan masnya kan mondok ya, sama Mas Gesan ya, mondok. Oke, terus pertanyaannya nih seputar pondok dulu ya. Oke. Jadi Mas Brian dan Mas Gesan ini berapa tahun sih buat selama mondok ini berapa tahun? Ya. Saya dari santri baru sampai kelas 11 TKJ. Tahun berapa itu? Dari tahun 2020, sampai 2024 sekarang. Oh, jadi dari MTS ya? Dari SMP. Oh, SMP. Ya. Nah, saya dari 2021 mulai dari MTS sampai sekarang. Oh, jadi adik kelasnya ya? Benar? Iya. Beda sekolah aja. Oke. Jadi buat Mas Brian dan Mas Gesan ini ya, mereka itu dari SLTP teman-teman, dari SLTP mondok di Nurul Jati, terus lanjut ke SMK Nurul Jati ini ya. Ya. Oke. Nah, Mas Brian dan Mas Gesan, ngomong-ngomong nih ya, yang lagi dibicarain ini tentang lomba yang telah kalian tuai ya teman-teman. Lomba yang kalian prestasikan, lomba yang kalian sinarkan ya. Nah, lomba apa nih Mas ya? Ngomong-ngomong nih ya, lomba yang Mas Brian ikutin itu tentang lomba Championship Lumajang ya? Iya. Oke, itu ngomong apa Mas ya? Nasional, tingkat nasional. dari TK, SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Oh, jadi buat umum ya? Iya. Oke, buat senasional buat umum. Iya. Wes. Dari itu pas tahun berapa Mas? Tahun 2023. 2023. Berarti pas kelas 1 ya? Iya. Oke, kelas 1. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Juara, katanya ya juara 1 ya Mas? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Gue tepuk tangan dulu dong. Iya, juara 1 tingkat nasional lomba Championship Lumajang ya teman-teman. Iya. Saat kelas 1 ya. Nah, oke. Dan buat Mas Gesan, ini lomba terkait lombanya itu lomba Bupati Cup ya? Iya. Oke, Bupati Cup. Itu ngomong-ngomong tahun berapa Mas? Tahun 2024. 2024. Oh, itu sekabupaten. Iya. Sekabupaten juara 3. Iya, Oke, juara 3. Nah, ini ya Mas. Ini terkait silat nih ya Mas ya. Terkait silat, apa sih motivasi mas-masnya ini kenapa kok bisa ingin mendalami tentang silat ini? Ya, dari keinginan sendiri dan juga niat. Dari pertama SLTP itu saya kan duluan gendut saya kan. Gendut banget. Nah, itu kan ngelihat saya ingin kurus, kayak kalau gendut itu susah jalan, susah gerak gitu. Iya. Nah, jadi dari situ saya nekat untuk mengikuti silat PPDNJ Nurul Jati ini. Nah, mendalami dari kelas 1 itu saya susah banget untuk menendang, apa-apa tuh susah. Jadi terus saya dalami, terus ikut latihan tiap hari TC training center itu. Nah, itu terus sampai kelas 3 SMP itu badan saya udah mulai mengurus gitu. Udah mulai langsing ya? Iya. Alhamdulillah. Dan terus dalami sampai ikut lomba kemana-mana gitu, dari Banyuwangi dan mana-mana gitu. Udah banyak prestasinya berarti Mas? Jadi motivasi Mas Brian ikut silat itu biar langsing ya,
Enggak, itu anuannya. Kasarnya itu biar langsing ya. Oke. Biar kurus. Wah, buat Mas Gesan sendiri apa sih motivasi kenapa sih ikut silat? Motivasi saya kalau buat silat kan saya dulunya itu dibully terus pas kok ada silat berbenje di sini saya ikut pengen ikut biar gak dibully terus. Buat pembelaan ya Mas? Oke. Iya. Buat pembelaan. Tapi gak itu kan Mas? Gak ada niatan buat ngebales pembuli ya Mas? Awalnya sih ya, tapi pas masuk di silat itu udah ada motivasi ya. Oh iya. Jadi pertama ingin ikut silat biar bisa ngebales pembuli ya Mas? Iya. Terus pas ikut silat ternyata di sana diajarin buat kita itu tidak baik buat buat ngebales pembuli. Oke, jadi itu terkait motivasi kenapa ikut silat ya. Nah, itu jadi dengan kemauan sendiri ya Mas, tanpa paksaan, tanpa ajakan mungkin. Enggak, kemauan sendiri. Oh yes. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mas ya, tentang lomba ini. Nah, kan tentunya pasti ada persiapan ya teman-teman. Nah, jadi persiapan apa aja sih yang disiapkan buat ikut lomba yang kalian tekuni ini, yang kalian tuai ini? Maksudnya persiapan entah dari latihannya, dari mungkin diseleksi lah atau gimana gitu Mas? Ya, dari awalnya itu diseleksi dulu. Diseleksi dulu. Nah, setelah diseleksi itu terpilih dan mengikuti latihan tiap hari itu. Yang dinamakan training center tuh. Training center tadi itu ya? Ya. Nah, itu mengikuti training center tiap hari itu ada latihan fisik, teknik untuk tendangan, bantingan, dan sigalan dan lain-lain. Nah, itu saya terus latihan ditekuni dan pemasukan dari pelatih juga gitu kan. Juga disemangati dari pelatih. Nah, dari situ saya bisa gitu. Oke. Itu ya. Jadi lika-likunya dalam latihannya itu mungkin ada pengalaman yang kurang enak gitu pas latihan Mas. Saya dulu sempat tulang kering kaki saya pas latihan tuh sering benturan kaki itu. Sampai-sampai tuh bendol bengkak itu. Nah, itu sampai gak bisa sujud, gak bisa duduk di antara dua sujud itu gak bisa saya. Sila aja saya susah duduk itu. Tapi tetap sholat kan Mas ya? Tetap sholat. Tetap sholat. Iya. Itu susah banget. Jadi dari situ saya dulu sempat nyerah kan. Masa saya nyerah di sini gitu. Sedangkan saya udah masuk dalam silat ini, masa udah masuk pas mau keluar. Sedangkan niat saya ini ingin dari yang tadi itu ingin kurus juga dan juga ingin prestasi. Oke, itu ya pengalaman mungkin yang kurang enak ya. Jadi dari Mas Brian ini kita bisa belajar bahwa sekali kita nyebur itu mending basahin ya Mas ya. Iya, sekali basah mending nyebur aja. Balik. Jangan nanggung-nanggung gitu. Jangan nanggung-nanggung. Oke. Nah, untuk buat Mas Gesanya sendiri gimana persiapan buat ikut lomba itu? Kalau saya diseleksi dulu pas alhamdulillah kena seleksi, terus saya berusaha untuk rajin. Alhamdulillah kena juara 3 aja. Meskipun kalah di final gitu. Iya. Tapi pasti tidak menyurutkan rasa semangatnya Mas Jason itu tidak surut ya? Gara-gara juara 3 ya? Oke. Nah, itu maksudnya pengalaman apa sih yang kurang enak kan tadi Mas Gesan Mas Brian kan tulang keringnya katanya bengkak-bengkak pas latihan, terus sempat mau nyerah juga. Nah, Mas Gesan itu apa ada rasa kayak ya udahlah gak usah ikut lomba juga gitu. Gimana? Kalau saya ingin naikkan badan itu kan, saya dulu naikkan badan 2 kilo dan saya suruh makan terus dari kurus ke gemuk gitu. Saya ada enak gitu. Bulkingnya namanya kalau salah. Itu buat apa ya? Penyesuaian kelas itu. Penyesuaian kelas. Setiap tanding kan setiap kelas itu ada posturnya masing-masing. Iya, berat badan. Iya. Jadi kalau pas mau latihan tuh ada yang diet gitu. Ada yang diet, ada yang naikkan berat badan. Mas Gisan ya berarti ya buat bulking, bulkingnya. Nambahin berat badan itu Pak. Iya, nambahin berat badan. Kalau Mas Brian itu
Enggak kayak gitu. Ngurusin saya. Oh, ngurusin. Iya. Oh, kebaliknya ya, teman-teman. Iya. Oke. Nah, pas lomba nih Mas, terkait pas lombanya ini. Iya. Pengalaman apa sih yang mungkin berkesan banget pas pas kalian itu lomba gitu? Maksudnya entah ada hal-hal apa gitu yang mungkin gak mungkin dilupain yang jadi pelajaran buat mas-masnya? Makan bersama itu pokok seru dalam lomba itu. Di situ kita pernah sempet ada satu lomba itu PBDJ kena juara umum gitu. Nah, kena juara umum itu kita tuh serunya tuh nyanyi bersama, foto dan foto bersama senior silat yang lainnya, mengenal satu sama lain dari perguruan lain. Nah, dari itu saya seru juga ikut lomba gini kan, bisa menjadi pengalaman, juga bisa meningkatkan percaya diri. Kalau misal di pertama kali kan ada ragu-ragu, gugup ya. Ya. Nah, dan kalau udah pengalaman itu udah mulai enak gitu. Jadi bisa nyari teman juga di luar pondok gitu buat pengalaman. Buat lebih banyak komunikasi ya, koneksi ya. Iya. Oke. Mas Gisan gimana Mas Gisan? Ya, pengalaman lombanya. Pengalaman lombanya saya seru, bisa tanding sama perguruan lain, bisa jadi nyari pengalaman dan bisa ngumpul ke teman gitu. Ya, mentality ya? Iya, bisa ketemu teman yang perguruan lain. Iya. Jadi buat koneksi juga buat pengalaman ya. Iya. Oke. Nah, oke. Jadi pas lomba itu ya, berarti kalian tuh banyak ya pengalaman di kali punya buat buat mencapai sesuatu yang kalian inginkan itu ya. Banyak di kali punya. Banyak. Oke. Nah, jadi gimana ini? Oh, udah terakhir Mas, terakhir ya. Oke, terakhir aja. Gini Mas, kan banyak ya di luar sana yang menyalahartikan tentang silat ini. Iya. Mungkin dari kalian ada pesan dan kesan buat penonton-penonton di luar sana tentang silat ini Mas. Jadi untuk silat ini bukan digunakan untuk kekerasan saja, itu juga ingin membela diri. Semisal kita diganggu sama orang lain itu bisa membela diri. Semisal ada maling atau begal di tengah jalan gitu kan, itu bisa bela diri dah, untuk jaga diri. Buat menegakkan keadilan. Iya. Juga semisal kalau kita udah masuki keluarga, itu juga bisa menjaga anak, istri gitu kan. Siap. Gimana kalau Mas Gisan buat penonton yang ada di rumah Mas? Ya, bisa jadi bela diri sendiri. Oh, sama berarti. Iya, sama. Gak ada yang lain? Gak ada. Oh iya, udah suka. Udah gitu aja. Gak ada tambahan. Untuk ada satu kata-kata. Oh, siap. Kata-katanya Mas Brian gitu. Jika bunga butuh waktu untuk mekar, maka aku butuh waktu untuk menjadi pendekar. Wait. Nah, oke, itulah seputar ngobrol inspirasi yang kita lakukan pada video kali ini ya teman-teman. Itu sangat pengalaman yang sangat-sangat berarti ya buat mereka berdua, buat jadi pelajaran juga buat kita semuanya yang ada di rumah. Bahwasanya silat itu bukan untuk konvoi di tengah jalan, bukan buat geng-gengan, bukan buat biar ditakutin ya, bukan buat biar kalau berantem bisa ngeroyok ya. Jadi bukan kayak gitu ya teman-teman. Silat itu lebih dari itu maknanya. Jadi buat kalian jangan salah mengartikan silat. Silat itu tidak semuanya yang ada di pikiran kita. Oke, jadi cuma mungkin segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita tentang silat ini, tentang prestasinya juga. Oke, baik. Nah, jadi langsung aja. Gimana penutupnya? Langsung tutup aja. Ya, langsung tutup ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, Habib Mukarrom, dan para narasumber yang sangat-sangat istimewa ini. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Oke, akhir kata dari saya sebagai host di video kali ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Dan oh ya, jangan lupa buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan
nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan di video-video kita yang bermanfaat.